Shalom semuanya, balik lagi di PMK Talks, PMK FEB. Mungkin yang kemarin-kemarin udah tanya-tanya nih, kok lama nggak ada PMK Talks ya? Nah, hari ini kita hadir lagi buat nemenin teman-teman. Nah, kira-kira udah berapa lama ya Ili kita nggak PMK Talks? 1 tahun, Mbak. Ketahuan nggak ngikutin ya, Mbak. Iya, sekitar 6 bulan ya teman-teman. Ada banyak Kita nih, Mbak. udah lama juga ya ternyata ini udah nggak ada PMK Talks. Jadi sekarang kita hadir kembali buat mengobati rindu teman-teman semuanya. Nah, hari ini adalah PMK Talks episode yang keempat. Jadi hari ini sebelumnya kenalin aku Helena dari Manajemen 19 dan juga temanku. Dan aku Abigaili dari D3 Perpajakan 2020. Ya, hari ini kita akan menemani kalian untuk berada di PMK Talks hari ini. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua aja, kita juga ditemenin sama gestar yang spesial banget nih ya. Pastinya punya pengalaman, ya, punya pengalaman hidup yang luar biasa sama Tuhan. Hari ini kita ngobrol sama siapa, Yuli? Sama Mas Reino. Iya. Halo Mas Reno. Halo Mas, gimana kabar? Halo, puji Tuhan, kabarku sangat luar biasa baik ya. Wah, puji Tuhan. Kalian gimana nih? Puji Tuhan, baik. Ya, kesibukannya baru apa nih Mas? Oke, kesibukan aku sekarang itu kerja ya teman-teman ya. Nah, kebetulan aku udah 1 tahun ya di perusahaan yang sekarang, dan bentar lagi mulai bulan depan ya aku akan pindah kerjaan gitu. Wah, semoga lancar ya Mas. Ya. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrol sama Mas Renov. Nah, temanya hari ini, bulan ini, PMK Talks itu adalah apa ya? Adalah apa ya? Adalah tentang Amazing Grace. Iya, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang Amazing Grace, karena hari ini kan bulan Mei ya, Mei itu bulan yang kelima. Nah, kelima itu kalau dalam bahasa Ibrani, aku searching-searching ternyata artinya anugerah. Menarik banget nih buat kita ikutin. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang anugerah sama Mas Renal. Mungkin langsung aja ya, Yul. Iya, langsung aja kita mau tanya-tanya mengenai anugerah Thomas Reynolds. Di sini mau tanya nih Mas. Ya, gimana? Ketika Mas dengar kata anugerah, apa sih yang muncul di pikiran Mas Reynolds saat mendengar apa itu anugerah? Oke. Kalau aku dengar kata anugerah itu sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang itu adalah sebuah kasih karunia. Ya kan? Itu kan persamaannya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mendengar satu kata anugerah itu adalah satu hal yang aku pikirkan dalam hatiku itu adalah nature of God. Sifat Allah. Kayak gitu. Wah, menarik sekali. Oke, ya, jadi kalau menurut Mas Renov nih, kalau dengar kata anugerah adalah terbesit di pikirannya tuh nature-nya Allah ya, Mas. Oke, berarti kalau ini, berarti kesimpulannya apa nih, Mas? Kalau diartikan anugerah itu apa? Nah, kalau aku nyambungin tentang nature of God, apa sih? Kok bisa ya nature of God itu adalah sebuah anugerah? Karena kalau kita berbicara anugerah, itu seluruh kehidupan kita. Bahkan sebelum kita ada pun, dunia ini pun penuh dengan anugerah Allah. Nah, penuh dengan namanya sifat Allah yang adalah kasih. Nah, kasih itulah yang membawa kita kepada sebuah anugerah. Nah, dengan kasih, Tuhan itu tuh menciptakan segala hal. Bahkan apa ya? Dari kata anugerah itu menunjukkan bahwa
Allah itu mengasihi kita manusia dan juga segala isinya. Bahkan sampai kehidupan terkecil kita sekalipun, Tuhan memberikan kasih-Nya. Yang bisa dibilang itu adalah anugerah, kasih karunia. Itu sih menurutku ya. Berarti anugerah itu adalah salah satu wujud bukti kasih yang sudah Tuhan berikan ya Mas ke kita. Dari aku seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya mau dijelasin lagi tuh sebenarnya banyak, agak panjang ya. Dan luas ya Mas. Mungkin Dan perlu luas. durasi yang 2 jam. Nggak bisa. Kayaknya dunia ini tuh nggak bisa berbicara tentang anugerah tuh kayak nggak cukup gitu. Ya, sehari aja nggak cukup kayaknya kalau nggak sehari. Bahkan dari awal sampai akhir pun nanti tuh manusia tuh nggak akan pernah namanya bisa menyelami anugerah Allah yang sebesar itu. Gitu. Betul. Setuju sih Mas. Betul. Nah, untuk dari anugerah tadi yang Mas terima di dalam kehidupan Mas sampai saat ini itu apa? Nah, satu anugerah yang paling aku terima itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus ya di kayu salib. Untuk menyelamatkan aku gitu dari dimana maut telah digantikan dengan hidup. Itu adalah sebuah anugerah yang paling besar dan menurutku nggak cuma aku tapi juga setiap kita orang-orang yang percaya. Nah, kalau aku sedikit cerita itu anugerah itu kebanyakan itu banyak banget dibahas tentang dari perjanjian baru. Tapi ketika balik lagi ya yang tadi tentang namanya sifat Allah, itu sebenarnya ada juga di perjanjian lama yang menuju pada perjanjian baru. Nah, dari sini juga kita bisa ngelihat bahwa kenapa tadi aku bilang fokus dulu sama namanya pribadi, sifatnya Allah. Nah, ketika misalnya Allah mempunyai inisiatif dengan kasih-Nya untuk apa? Tuhan udah tahu gitu ada satu manusia yang jatuh dalam dosa dan pasti itu adalah maut. Nah, maka dari itu sifatnya Allah, Tuhan mengasihi kita. Nah, dari situlah timbul namanya sebuah anugerah yang paling besar, yaitu adalah inisiatif Allah untuk bukan menciptakan ya, lebih ke apa? Mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itu anugerah yang paling aku yang paling aku alami dan aku percaya sampai nanti dari akhir juga ya aku percaya ya namaku juga udah ada di kitab kehidupan seperti itu. Itu. Oke, berarti anugerah terbesar yang Mas dapat itu adalah anugerah keselamatan ya. Nggak cuma Mas aja, tapi semua orang pasti siapa yang percaya pasti dapat ya Mas. Yes, betul. Oke, menarik banget nih teman-teman. Terus ketika kan Mas sudah menerima anugerah yang terbesar itu nih, ada nggak sih anugerah-anugerah kecil yang Tuhan berikan gitu selain anugerah keselamatan yang Mas itu merasakan oh ini anugerah Tuhan dalam hidupku gitu? Aku ya? Iya. Oh, aku kirain mau yang kalahin dulu gitu loh. Oh enggak. Oke. Anugerah maksudnya dalam bentuk hal-hal nyata dalam kehidupan kali ya kayak gitu ya. Nah, anugerah terbesar dalam hidupku adalah ketika aku menemukan Tuhan, aku menemukan pribadi Tuhan bukan aku sebagai orang Kristen ya teman-teman. Aku lahir dari orang Kristen. Tapi anugerah terbesar yang dalam kehidupan nyataku itu adalah ketika aku mengenal pribadinya secara pribadi. Mengenal Allah itu secara pribadi dalam artian adalah lahir baru. Nah, itu adalah satu anugerah. Nah, kenapa aku bilang itu adalah anugerah yang nyata di dalam hidupku? Selain daripada aku memahami apa tadi yang keselamatan ya. Karena ketika misalnya aku lahir baru, aku tuh kehidupanku berubah banyak dari sifat-sifatku yang buruk. Terus habis itu Tuhan bentuk ya, walaupun aku mengalami banyak
tantangan yang berat dalam hidupku, tapi kayak it's okay gitu. Tapi aku diberikan kekuatan. Waktu itu aku tuh lagi bergumul berat banget dalam kehidupanku. Untuk pertama kalinya aku lahir baru. Nah dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak aku dikasih kekuatan sama Tuhan untuk menghadapi semua pergumulan yang aku hadapi. Nah, bahas lagi tentang arti sebuah anugerah. Esensi dari sebuah anugerah. Anugerah itu adalah pasti ada namanya damai sejahtera dan sukacita yang menimbulkan kekuatan di dalam hati dan jiwa kita sehingga kita menjalani kehidupan kita sekalipun itu berat, itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Yang terkadang tuh kalau aku mikir ya tadi aku tuh tadi pengen jawab kayak gini. Wah mungkin kayak teman-teman yang nanyanya pada anugerah terbesarnya apa ya? Oke aku dapat kerja gitu ibaratnya. Oke aku lulus dengan nilai sidang A gitu ya. Mungkin sesuatu anugerah yang contohnya gitu. Tapi enggak. Aku pengen bahas tentang aku pengen ngasih tahu bahwa anugerah terbesar itu adalah kekuatan di dalam jiwa kita di mana ada damai sejahtera dan sukacita. Itu yang pengen aku jelasin sih, yang contoh konkretnya di dalam kehidupan. Berarti anugerah terbesar bukan tentang harus tentang duniawi ya Mas. Ada juga yang membentuk kita supaya kita bisa melewati struggle yang ada di dalam diri kita. Dan juga yang seperti kata Mas tadi, mungkin anugerah terbesar adalah lahir baru, karena tidak semua orang Kristen itu mengenal Tuhan, yang cuma ada Kristen KTP kan zaman sekarang, tapi dia nggak tahu tuh apa yang ada, apa yang harus dia kenal di dalam Kristen itu, bukan cuma agama tapi hubungan dia sama Tuhan. Dengan segala pergumulan Mas, membentuk Mas menjadi manusia yang lebih lahir baru, itu adalah suatu anugerah yang memang benar-benar anugerah ya. Anugerah terbesar. Yes, betul banget. Kan tadi ada anugerah yang Mas terima. Kalau menurut Mas, anugerah yang Mas terima ini atau anugerah yang teman-teman yang nonton ini itu terima, apakah anugerah itu bisa hilang? Itu anugerahnya bisa hilang atau walaupun kita melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, anugerahnya masih ada gitu. Gimana menurut Mas? Oke. Dari tadi itu aku berpikir ada sesuatu yang pengen aku sharingin, tapi ternyata ini pertanyaannya barusan keluar. Kayak nyambung gitu ya. Aku pengen sharingin satu hal tentang anugerah, terus tiba-tiba aku nungguin ini pengen kapan ya, ternyata ini pertanyaannya. Nah, jadi gini teman-teman, semua orang itu pasti menerima anugerah daripada Tuhan. Kenapa aku bilang balik lagi, yuk kita balik lagi tentang namanya anugerah itu adalah sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu adalah kasih yang pertama, sebab dia adalah kasih. Yang kedua adalah di dalam kasihnya pasti ada namanya kesabaran dan kesetiaan dan kesabaran. Nah, Tuhan itu tuh pasti tahu ya. Tuhan pasti tahu kita semua seluk-beluk, bahkan sebelum kita jatuh dalam dosa pun nanti ke depannya Tuhan udah tahu. Nah, tapi di sini maka daripada itu anugerah itu nggak pernah hilang ke semua orang-orang yang ada di dunia ini, terkhusus manusia, baik itu mereka yang percaya atau nggak percaya, baik itu mereka yang udah mengenal Kristus dan ajarannya, itu nggak akan pernah hilang. Nah, aku pengen kasih ada dua tipe orang dalam memandang sebuah anugerah. Nah, yang pertama itu adalah orang-orang yang menganggap anugerah itu adalah anugerah murahan, dalam artian mereka ngerti keselamatan, mereka ngerti namanya penebusan dosa, karya salib Yesus, tapi mereka hanya sekedar tahu, tidak mengalaminya secara langsung. Itu namanya anugerah murahan. Dalam artian mereka cuma mengerti, ya mereka Kristen, tapi mereka tidak mengalami Kristen, mengalami
hubungan pribadi. Nah, kedua itu adalah anugerah yang benar-benar mereka resapi. Yang ini anugerah beneran lah ya, ibarat kata ori gitu ya. Yang tadi itu KW gitu. Nah, kalau misalnya anugerah ori itu adalah ketika kita mengerti tentang sifat Allah dan anugerahnya Allah, di situ pasti kita akan mau terjun langsung di dalamnya. Terjun langsung itu dalam artian kita menghargai Allah itu sendiri. Kita menghargai, wah Allah udah begitu penuh kasih, begitu penuh kesabaran, begitu penuh kesetiaan. Maka dari itu ya kita ngasih feedback hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan kita juga berusaha untuk terus setia kepada Tuhan sekalipun kita jatuh bangun, kita up and down dan lain sebagainya. Tapi kita ngerti ada satu pribadi yang nggak pernah lelah untuk membawa kita tuh bangkit, ayo bangkit gitu. Nah jadinya intinya anugerah itu nggak akan pernah hilang di dalam kehidupan manusia. Sampai kepada manusia untuk memutuskan untuk tidak mau mengalami anugerah itu secara pribadi. Seperti itu dari aku. Oke, berarti menurut Mas anugerah itu nggak bisa hilang ya untuk semua orang. Yes, betul. Gini nih Mas, ada orang yang berpandangan bahwa kan orang itu kan diselamatkan ketika dia percaya Kristus gitu ya. Jadi ketika dia percaya Kristus, terus dia terima Tuhan, terus kan di situ ada anugerah keselamatan. Nah, tapi setelah itu jika suatu saat nih dia meninggalkan Tuhan, itu gimana Mas kalau menurut Mas? Oke, balik lagi tadi yang tadi aku bilangnya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang dia tahu nih, dia diberi keselamatan. Itu di dalam Efesus berapa ya? Ayat 18 kalau nggak salah. Anugerah yang terbesar itu adalah keselamatan itu dengan cuma-cuma memberikan keselamatan itu daripada kita. Tugas kita adalah cuman percaya loh teman-teman. Nah itu adalah namanya yang tadi aku bilang. Kita harus memiliki anugerah yang ori. Kita ngerti esensi daripada anugerah itu sendiri. Nah namun bagaimana untuk teman-teman kita yang cuma sekedar Kristen? Mereka mengerti akan keselamatannya, tapi hidup mereka ya jauh daripada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, aku cuma punya pandangan seperti ini. Gak apa-apa mereka seperti itu. Namun pada akhirnya, ibarat kata gini loh, orang kalau selalu bermain dengan api, pertama tangannya kena, terus habis itu kalau masih main api lagi, bahkan kebakar habis kan kayak gitu. Begitulah ketika misalnya ada orang-orang yang cuma mengerti keselamatan, tapi hidupnya jauh daripada dosa. Lama kelamaan, pasti iblis akan terus berusaha untuk supaya jiwanya itu udah menggoyahkan imannya, menggoyahkan iman seseorang seperti itu. Nah itu adalah keputusan dari manusia itu sendiri. Mereka udah mengerti tentang ajaran, mereka udah mengerti karya Roh Kudus, karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan satu hal lagi yang tadi aku pengen ingetin adalah Tuhan tuh nggak pernah berhenti berusaha untuk mengingatkan kita, bahkan untuk membawa kita keluar dari dalam lumpur dosa. Nah, tapi kan ada juga di firman-Nya ya, di akhir zaman ini ada orang bebal yang semakin bebal gitu loh. Nah, tugas kita adalah bagi kita, kalau emang Tuhan nyuruh kita, dan nggak perlu Tuhan nyuruh kita, kalau misalnya ada orang teman kita, oh mereka udah jauh dari Tuhan nih, apalagi orang-orang Kristen, ya kita kan cuma bantu ingetin dan doa dan sebagainya. Tapi kan pilihannya itu adalah di dia. Sebab anugerah keselamatan itu bukan cuma karena orang, tapi adalah pribadi. Kenapa kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Bukan karena orang tua kita. Mah tolong dong wakilin aku gitu, ibaratnya. Pah tolong dong wakilin aku, kan nggak bisa. Nanti pas di sorga Tuhan bilang, lah papa kamu jauh dari udah kemana gitu ibaratnya. Nah kamu ngakuin sama siapa? Intinya kan kayak gitu ya. Nah jadinya intinya itu kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, ya pesanku ya cuma satu, yaitu yang tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadinya sekalipun dia mengerti
arti sebuah anugerah tapi dia tidak menjalankan hidupnya, akan ada pada waktunya ya, tinggal tunggu waktunya doang. Dia kalau misalnya emang dia tetap keras hatinya, ya bisa jadi ya kemungkinan orang itu akan meninggalkan Yesus dan anugerah itu akan hilang karena dia memutuskan untuk tidak mau mengambil anugerah yang sudah Tuhan berikan. Gitu. Jadi pengingat ya untuk teman-teman yang mungkin sedang di fase menjauh karena keduniawian ini, kedagingan ini, jadi ngingetin kita supaya lebih jangan cuma sekedar tahu, tapi kita ngelakuin firman Tuhan. Betul. Nah, iman tanpa perbuatan apa Mas tadi? Mati. Pasti kamu nggak ingat ini kayaknya harus Iya. perlu Gimik aja. Gimik aja. Oke. Dari tadi kan kita udah ngebahas iman tadi bisa hilang kalau kita udah semakin terkikis karena dosa tadi. Nah, itu di dalam Mas menerima anugerah, balik lagi menerima anugerah, apa yang Mas lakuin, apa yang Mas lakukan setelah menerima anugerah tersebut? Oke. Apa yang aku lakuin ketika aku telah menerima anugerah? Sebenarnya anugerah itu akan ada setiap hari dan selalu diperbaharui menurut pribadiku. Dalam bentuk nyatanya, Tuhan selalu ngasih anugerah bahkan di setiap detiknya, di setiap waktunya. Nah, tugasnya aku adalah apa yang ada padaku. Ibarat ada satu yang aku ingat yaitu tentang bagaimana kita menjadi alat Tuhan dengan talenta dan karunia yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Talenta bisa berupa keterampilan, kalau berbicara karunia pun bisa berbicara tentang karunia roh maupun bukan karunia roh ya, yang kita sadari di dalam diri kita. Nah, ketika aku menerima anugerah, pasti di dalam diriku itu Tuhan pakai aku dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Dan aku percaya ya, mungkin untuk teman-teman yang nonton ini, kalau kalian gak ngerti karunia dan talenta kalian, percayalah bahwa apa yang kalian bisa itu adalah talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Mungkin kalian gak ngerti. Nah, namun setiap orang itu sudah Tuhan kasih satu persatu. Nah, maka dari itu, yang aku lakukan adalah mengembangkan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Dan setelah daripada itu, aku nggak berhenti di situ. Contoh ya, Tuhan ngasih satu. Aku selalu menginginkan lebih. Tuhan, aku pengen lebih lagi. Nah, ketika misal aku pengen lebih lagi, Tuhan kasih tantang aku kepada satu, ada harga yang harus aku bayar lagi. Contoh ketaatan, contoh kesetiaan. Nah, ibarat kata kalau kita udah menerima nih, oke, kamu lulus gitu ibaratnya, kamu lulus, terus habis itu apa yang harus kamu lakukan ya? Cari lagi level tingkat selanjutnya, ya kan? Ke satu tempat yang baru nih. Dalam satu tempat baru pasti ada namanya tingkatan-tingkatan di dalam hidup, di dalam fase-fasenya. Nah, itu kan perlu namanya tantangan, hambatan, sampai akhirnya nanti ada ujian. Kita lulus, masuk ke level berikutnya. Begitupun di dalam kehidupan ini, ketika kita menerima anugerah, pasti ada namanya fase-fase di dalam kehidupan kita. Maka dari itu fase-fase itu Tuhan kasih namanya alat karunia dan talenta di dalam hidup kita. Kembangkanlah itu hari demi hari, sekalipun orang menganggap bahwa apa sih karunia kamu gitu, ibaratnya cuma segitar gitu, jangan pernah namanya memikirkan hal itu. Sebab seberapa kecil ketika kita melakukan sesuatu dan tujuannya untuk Tuhan, itu Tuhan memperhitungkan seperti itu, dan Tuhan akan ngasih anugerah lainnya dalam kehidupan setiap kita. Itu sih mungkin dari aku ya. Ya, berarti ketika kita menerima anugerah, kita bisa ya dengan cara
kita mengembangkan setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan gitu ya Mas, sebagai wujud untuk kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Gitu Mas? Betul. Dan Oh setiap iya, satu lagi contohnya apa? Ketika kita menerima anugerah, melayani. Yuk teman-teman, melayani di PMK FEB, melayani di gereja Iya kalian. nih, ayo teman-teman yang nonton ini langsung gabung sama PMK ya. Oke. Kepanitiaan PMK yang akan dibuka apa Mbak? Boleh Iya. sekalian. Boleh sekalian di-spill loh, di-spill Iya. aja nggak apa-apa. Ayo buruan daftar Kemsot teman-teman, kapan lagi kalau nggak dimulai dari kampus di Tuhan tempatkan kita, ya kan? Ya ampun, Oh. Kemsot ditunggu. itu adalah salah satu event terbesar di PMK Oh dalam 1 iya, tahun. Dan rasanya seru banget. oke, ditunggu teman-teman. Oke, lanjut nih, balik lagi ke Mas Renov ya. Nah, tadi kan kita udah berbicara nih mengenai apa yang dilakukan setelah kita menerima anugerah, terus juga cara menghargai anugerah itu seperti apa. Nah, sekarang nih Mas, ada nggak sih kriteria nih untuk orang dapat menerima anugerah? Ada kriteria-kriteria khusus gitu atau enggak nih? Nah, kriteria khususnya tuh sebenarnya cuma satu ya, iman. Bagaimana kita, tanpa iman kita nggak bisa mengenal Allah. Nah, anugerah itu adalah sifat Allah, ya kan? Nah, maka daripada itu, kuncinya setiap kita adalah iman. Iman itu adalah percaya. Percaya bahwa Allah adalah Tuhan melalui Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat memberikan keselamatan bagi kita semua. Maka daripada itu, pasti kita bisa menerima anugerah yang daripada Tuhan. Seperti itu sih, menurut singkat ya. Singkat dan juga jelas. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nggak tahu nih apa anugerah yang ada dalam dirinya, mungkin ya tadi kunci menerima anugerah itu adalah iman. Iman yang percaya kepada Allah, karena Allah udah ngasih keselamatannya. Masa kita yang dikasih keselamatan oleh Allah nggak mau percaya sama yang ngasih keselamatan? Gimana ya? Iya, muter-muter ya. Udah sebentar ya. Itu kriteria untuk menerima anugerah tadi yaitu dan iman teman-teman semua. Nah, di obrolan terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Apa pesan Mas Reynolds untuk teman-teman yang nonton, untuk Mbak Helen dan aku yang untuk tentang menerima anugerah ini Mas? Apa? Oke. Pesan dan pesannya dari aku ya. Sebenarnya kalau misalnya ini sama aja review ya, sama aja nge-review ya. Pesan-pesannya adalah di dalam kehidupan ini adalah semuanya anugerah. Ya, anugerah terbesar adalah keselamatan ya teman-teman. Bagi kita orang-orang yang percaya adalah pengikutnya Kristus. Namun nggak berhenti daripada situ. Ketika kita cuma paham, tapi bagaimana kita mau menghargai. Ibarat kata gini loh, kalau misalnya ada satu orang ngasih permen, ngasih sesuatu lah ke orang, ya kita dengan setulus hati, bukan karena dia habis nolong kita dan lain sebagainya, enggak, kita kayak ngasih tulus, pasti ada rasa iba dong orang yang menerima itu kepada kita. Untuk apa? Untuk semakin dekat. Begitulah sifat Kristus gitu loh teman. Kalau misalnya Tuhan ngasih sesuatu kepada kita, masa kita nggak iba gitu ibaratnya, masa kita nggak mau semakin dekat sama dia. Bahkan Tuhan itu inisiatifnya Tuhan lah, Tuhan memilih, dalam firman-Nya Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih. Nah itu, maka dari itu ketika misalnya kita dipilih, masa ya ada orang Kristen bilang, nah, Tuhan milih, kalau aku nggak mau milih, nggak mungkin kan kayak gitu kan ya, nggak mungkin kayak gitu. Nah tapi intinya kalau Tuhan saja mau mendekat kepada kita, yang itu adalah anugerah dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan,
Masa ya kita nggak mau mendekat kepada dia untuk semakin mengenal dia. Nah, nggak cuma kita ngerti Kristen itu apa, Yesus itu adalah Tuhan, cuma hanya Tuhan. Kan kita nggak ngerti loh. Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan dan kita juga disebut anak. Namun kalau ketika berbicara tentang anugerah, itu adalah perbedaan antara Allah dan kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Sebenarnya anugerah itu nggak layak loh teman-teman. Kita diberikan Tuhan kepada kita. Karena Allah itu adalah kudus. Dan kita tuh manusia sangat berdosa. Sebenarnya anugerah itu tuh udah diputus. Tapi karena sifat Allah adalah kasih, dia mengaruniakan Yesus Kristus. Sehingga pembatas itu dihilangkan. Sehingga keselamatan itu adalah terjadi. Nah, itu adalah anugerah. Nah, gak berhenti daripada itu, kenalilah Allah. Di dalam Allah itu adalah kesetiaan dan kesabaran, terus ada kemurahan hati. Gimana caranya kita dapat belajar tentang kesabaran, tentang kemurahan hati di luar daripada Allah gitu. Kalau kita penuh sama Tuhan, sifatnya Tuhan, ya kita akan mengerti tentang anugerah. Maka daripada itu ya mungkin ini juga aku berbicara juga kepada aku pribadi dan juga ke teman-teman semua ya. Kita berusaha yuk. Tuhan ketika misalnya Tuhan ngasih anugerah, Tuhan nggak mandang dosa kita. Tuhan nggak mandang kamu udah jatuh berapa kali di dalam berdosa itu. Tuhan nggak mandang kamu baca Alkitab berapa pasal dalam sehari. Berapa minggu kamu berdoa, hanya 1 minggu mungkin 1-2 kali hanya berdoa. Tuhan nggak mandang itu. Tapi yang Tuhan mandang adalah ketika kamu mau mendekat kepada Tuhan seperti Tuhan telah mendekat kepada kita, disitulah kita menemukan anugerah. Anugerah, menurutku secara pribadi ya teman-teman, anugerah itu akan ditemukan nggak cuma di dalam pemikiran, tapi ketika misalnya hati kita, jiwa kita tuh mengerti, oh iya Tuhan udah baik banget ya sama aku ya. Ada actionnya, itu adalah perbuatan. Dari situlah timbul namanya buah-buah. Yuk teman-teman, kita sama-sama menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Maka dari itu ya kita akan mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan gak berbicara secara audible, tapi Tuhan tahu kemana kita harus melangkah, Tuhan pasti akan tetapkan. Tapi Tuhan mau adalah kita mengerti sifatnya Allah dari anugerah itu. Itu sih dari aku, teman-teman. Oke, berarti semoga memberkati ya. Aku asal ceplos aja soalnya. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, jadi kalau Tuhan udah begitu mengasihi kita, kita pun juga sudah semestinya mengasihi Tuhan. Karena anugerah itu bukan kita terima karena kita ini layak, bukan karena perbuatan baik kita ya. Karena juga di firman juga ada di kayaknya, iya ya, perbuatan baik kita pun seperti kain kotor nih. Nah, berarti anugerah itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Oke, kayaknya sebenarnya ini udah pertanyaan terakhir sih Mas, tapi aku pengen tanya, bolehkah Mas? Nggak apa-apa. Kita Oke. kalau masih mau extend juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Tadi kan Mas Renov di awal bilang ya, kalau Mas percaya nih, namaku terdaftar di surga gitu kan. Nah, banyak nih teman-teman yang ditanyain ketika, kamu yakin nggak sih masuk surga? Mereka tuh jawabnya kayak ragu-ragu gitu loh Mas. Itu gimana tuh Mas? Oke. Ini pemandangan aku kepada mereka-mereka semua ya, yang dipertanyakan itu, atau pandangan aku terhadap mereka yang masih ragu-ragu. Itu yang mana? Yang kedua? Oh, yang kedua. Oke. Kalau ada orang-orang yang masih bingung tentang keselamatannya ya, mungkin kalau di pemikiranku adalah satu, dia masih nggak yakin bahwa keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Karena satu, dia masih hidup di dalam dosa. Itulah sifat dosa ya teman-teman. Ketika misalnya kita melakukan dosa, pasti ada namanya intervensi iblis dalam kehidupan kita. Dan kita meresponi itu. Nah, tugasnya iblis itu adalah menggoyangkan pikiran kita.
dengan apa dari kejadian kan itu kan akan terekam di dalam pikiran kita sampai satu ketika kita meyakini dari pemikiran kita, meyakini di dalam hati kita, oh iya benar juga ya, ngapain kalau misalnya Tuhan udah nyelamatin aku ya udah tinggal percaya, kan cuma iblis itu selalu membawa pikiran kita gitu, ya udahlah aku besok ngerokok, aku besok apalah dan lain sebagainya gitu, berbohong gitu, nyontek kayak gitu. It's okay gitu, ibarat kalau kata dalam pemikirannya dia. Iblis selalu mencoba untuk mempengaruhi orang tersebut sehingga muncullah keraguan akan iman Kristus. Nah, maka daripada itu sebenarnya kalau kita pengen kalau kita biar kita nggak ragu ya akan keselamatan Tuhan, ya kita harus penuh mengerti bahwa Allah adalah kasih. Allah itu adalah Yesus Kristus adalah keselamatannya itu sendiri. Tuhan bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Nah, dari situlah ketika dia ngerti, dia nggak lagi gitu ibaratnya, dia nggak lagi namanya ragu-ragu akan imannya. Maka dari itu, sekalipun dia nanti jatuh lagi ya, ketika dia udah ngerti, dia udah penuh, jatuh lagi, pasti ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus untuk mengingatkan dia, yuk kembali yuk, gitu. Entah lewat apa gitu, ibarat kayak hati kayak ngerasa, Tuhan kok aku udah berdosa banget. Itu Roh Kudus yang bekerja. Kayak misalnya ada teman-teman kita lagi sharing gitu ibaratnya, terus lagi ngomong apa, nyeletukin apa, oh iya ya, tiba-tiba, oh iya aku hari ini belum baca Alkitab. Gitu. Oh aku hari ini belum saat teduh. Kayak gitu. Nah itu Roh Kudus kayak gitu. Nah itulah perbedaan antara orang-orang yang belum percaya sama orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Nah ketika kita percaya sama Tuhan, kan ya ketika dari mulut gitu ya, dan percaya di dalam hati kita, di situ Roh Kudus bekerja diam di dalam hati kita. Nah kalau orang-orang yang percaya kan Roh Kudus belum ada. Kalau kita belum mengalami karya Roh Kudus. Nah, sekalipun orang percaya itu jatuh, pasti ada namanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus, karena kita sudah percaya. Nah, kalau orang-orang yang masih ragu-ragu itu tuh, dia udah percaya nih ya. Tadi kan konteksnya gitu ya, dia udah percaya tapi masih ragu-ragu. Nah, karena dia nggak dekat sama Roh Kudus. Gimana misalnya Roh Kudus mau ngomong? Contoh misalnya kayak kalau misalnya kita ada ilustrasi, ada yang ngomong satu malaikat, satu setan gitu ya. Kamu pergi ke sini, yang sini bilang jangan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita selalu nolak, padahal tuh dua-duanya tuh selalu ngomong gitu loh. Di dalam kehidupan kita ada dua suara yang selalu kita dengar. Entah itu suara yang bukan audible atau enggak satu pemikiran, ini iya enggak, ini iya enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerti mana yang baik, mana yang salah, dan kita selalu menolak yang baik, yaitu menolak Roh Kudus, dan semakin kencang kan hal-hal yang negatif yang kita terima, ya udah jadinya dia semakin digoyahkan. Seperti itu sih ilustrasinya. Ya, berarti ini ya Mas, kita harus mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan gitu ya? Gitu ya? Ya, bisa mendengarkan nggak cuma telinga ya. Maksudnya ada benar para Roh Kudus dalam waktu kita. Ini masih mau tanya? Jadi aku udah mewakili semua sih, jadi mengingatkan aku juga supaya lebih menyadari anugerah yang sudah Tuhan kasih, dan juga pastinya dengan anugerah itu bisa melayani di PMK. 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 Oke, kayaknya cukup ya untuk PMK Talks episode yang keempat hari ini. Semoga teman-teman boleh memberkati kita semua yang mendengarkan, khususnya tentang anugerah. Oke, kita semua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di PMK Talks episode yang kelima. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mas Remo. Terima kasih.